Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Dila. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai cabang olahraga atletik, masih sama seperti yang sebelumnya, dengan nomor lempar cakram gaya menyamping untuk kelas 9. Oke, kita lanjutkan, mohon disimak. Yang pertama kita masuk ke definisi terlebih dahulu mengenai lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu nomor lomba dalam atletik yang menggunakan sebuah benda kayu yang berbentuk piring bersabu besi atau bahan lain yang bundar pipih yang dilemparkan. Jadi bentuknya seperti piring, terus ada pemberatnya di tengah seperti itu. Kita lanjut untuk masuk ke sejarahnya. Nah, dari awal pertama sejarahnya diceritakan dalam buku yang ditulis oleh Homeros, menceritakan mengenai pertualangan Odysseus yaitu bahwa pada suatu ketika Odysseus ini terdampar di sebuah pulau yang bernama pulaunya itu Phaeacia dengan rajanya bernama Alcinous. Jadi ini kita menceritakan mengenai Odysseus pertualangannya seperti itu. Lanjut, di situ ketika Odysseus di situ terdampar, nah sang raja ini bernama Alisanus ini menyambut dengan meriah Odysseus itu. Jadi sambutannya tuh penuh dengan serangkaian perlombaan seperti lari, gulat, lompat, tinju, dan lempar cakram. Jadi ramai meriah seperti itu. Terus lanjut, kemudian raja ini minta untuk Odysseus ini turun ke gelanggang untuk melakukan demonstrasi lempar cakram. Jadi dimintai tolong. Awalnya Odysseus ini menolak dengan halus, tapi si raja ini tetap mendesak. Jadi untuk sebagai contoh untuk pemuda di pulau Phaeacia ini agar bisa melempar cakram dengan baik. Setelah dipaksa itu, akhirnya Odysseus mau melakukan itu. Akhirnya turun ke gelanggang, masuk, mengambil cakram. Jadi yang diambil itu cakram yang terberat. Kemudian cakram itu dilemparnya itu dengan gerakan yang paling baik dan jaraknya itu paling jauh yang ada di pulau tersebut. Jadi akhirnya pemuda-pemuda tersebut, pemuda dari pulau Phaeacia ini melihat seperti apa gerakan yang benar melempar cakram. Akhirnya ditiru dan mulai dikembangkan lempar cakram itu sendiri. Jadi sudah dari zaman-zaman dulu sudah ada untuk lempar cakram ini. Oke, kita lanjut untuk lemparan. Di sini di lempar cakram di sini ada dua gaya. Yang pertama itu gaya menyamping. Gaya menyamping itu cara melakukan gerakan melempar mulai dari sikap permulaan sampai dengan bergerak ke depan untuk melemparkan cakram dengan keadaan badan menyampingi arah lemparan. Jadi dari samping mulainya untuk melemparnya seperti itu. Yang kedua, di sini ada gaya membelakangi atau gaya belakang. Di sini pada lempar cakram gaya belakang ini mulainya atlet melempar cakram dengan membelakangi arah lemparan. Jadi membelakangi arah lemparan. Kalau yang tadi yang pertama menyamping, yang ini membelakangi. Nah, untuk yang kita bahas lebih detail lagi videonya selanjutnya di sini di gaya menyamping. Jadi mohon untuk anak-anak disimak gaya menyamping seperti apa, gerakannya seperti apa. Mohon disimak videonya. Masuk ke model latihan. Jadi model latihan di sini saya buat menjadi dua saja, yang cukup simpel, yang sekiranya bisa membantu untuk gerakan dari melempar gaya samping seperti ini. Jadi mohon untuk anak-anak disimak dengan baik gerakan-gerakannya. Jadi ketika nanti mempraktekkan, kalian bisa mempraktekkan dengan baik seperti itu. Oke,
Lanjut kita masuk ke ukuran. Di sini ukuran cakram ada dua. Yang pertama putra dan putri dibedakan ya. Untuk bahannya ini menggunakan bingkai dari metal, bingkai berbentuk lingkaran penuh dan tepat di tengah-tengah cakram ada beban yang dapat dilepas pindahkan. Jadi sama seperti yang awal tadi, bentuknya seperti piring, pipih, bulat atau bundar itu, terus ada pemberatnya. Nah, di sini untuk ukuran putra, berat untuk ukuran putra tuh seberat 2 kg dengan garis tengah 219 sampai 221 mm. Untuk putri, di sini berat cakram untuk putri 1 kg garis tengah untuk beratnya 1 kg, garis tengahnya itu 180 sampai dengan 182 mm seperti itu. Jadi untuk ukuran cakram sendiri dibedakan antara putra dan putri. Lanjut di sini untuk pegangan. Nah, ini mohon disimak, untuk pegangannya ada gambarnya juga. Yang pertama di sini letakkan cakram di telapak tangan kiri agar lebih mudah untuk memegangnya. Kemudian pemegangan menggunakan tangan kiri ini berguna untuk melempar kanan. Jadi tangan kanan sebagai pemegang ini, yang 4 jari ini menekuk seperti di gambar itu, yang jempol itu bebas seperti itu. Yang kedua, letakkan tangan di atas cakram di bagian tengah, buka keempat jari dengan sedikit renggang. Hal ini berfungsi sebagai penutup pada bagian pinggir cakram. Yang ketiga, lalu letakkan ibu jari bebas di mana saja pada cakram. Jadi yang 4 jari ini menekuk seperti ini, yang untuk ibu jari sini bebas. Jadi senyamannya, diletakkan senyamannya. Jadi pegang seperti itu untuk pegangannya. Lanjut di sini untuk peraturan. Ada sejumlah peraturan yang dalam permainan lempar cakram yang sebaiknya juga menjadi perhatian penting bagi setiap pesertanya. Seperti misalnya, jadi ini peraturan untuk ketika perlombaan. Yang pertama di sini, pelempar cakram wajib untuk berada di dalam lingkaran. Peserta juga tidak diperbolehkan menginjak garis. Jadi sebelum mulai di situ peserta sudah ada di dalam lingkaran, dan di dalam lingkaran itu peserta dilarang menginjak garis lingkaran yang sudah ditentukan. Nanti ada garisnya sendiri. Jadi menunggu aba-aba dari wasit untuk memulainya. Untuk pengukuran pelemparan akan dilakukan dengan lemparan yang ditarik dengan sumber dari bekas tempat jatuhnya cakram, persis di mana paling dekat dengan tepi balok. Jadi ketika dilempar langsung jatuhnya cakram itu langsung diukur oleh juri dari jatuhannya sampai baloknya. Jadi langsung diukur kejauhannya berapa seperti itu. Untuk yang ketiga di sini, jika peserta ada 8 orang lebih, peserta biasanya akan diberikan hak untuk melempar 3 kali dan juri kemudian menentukan 8 pelempar paling baik akan masuk final. Jadi dari 8 peserta lebih ini masing-masing mendapatkan 3 kali lemparan. Nah, dari 8 peserta dengan 3 kali lemparan ini dilihat yang terjauh siapa. Nah, misalkan ada yang terjauh berapa orang, langsung dinyatakan masuk ke final. Jadi di final tanding lagi dengan hal yang sama, jadi 3 kali lagi. Seperti itu untuk peraturannya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon disimak dengan baik anak-anak. Untuk tugasnya menyusul akan saya kabari lagi lewat grup WA dan guru wali kelas seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.